Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elita Novianti, NPM 18060046, Prodi PGSD 5A Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusi di Indonesia dan pendidikan inklusi di daerah tempat tinggal saya. Pendidikan inklusi merupakan inti dari hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan. Konsekuensi logik dari hak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasikan pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, gender, kapabilitas, budaya, dan kondisi lain. Sekolah inklusi memiliki arti bahwa sekolah mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lain mereka. Hal ini termasuk anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus dan anak berbakat. Pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia sebagai penyediaan layanan pendidikan yang layak bagi anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus, sesuai dengan kebutuhan individualnya. Dengan demikian, penempatan anak berkelainan harus dipilih yang paling bebas di antara alternatif layanan yang disediakan dan didasarkan pada potensi dan jenis serta tingkat kelainannya. Penempatan tersebut tidak permanen, tetapi sementara. Dengan demikian, siswa berkelainan dimungkinkan secara fleksibel pindah dari satu alternatif layanan ke alternatif lainnya, dengan asumsi bahwa intensi kebutuhan khususnya berubah-ubah. Filosofinya inklusi, tetapi dalam prakteknya menyediakan berbagai alternatif layanan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Dalam penempatan anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus di sekolah inklusi di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai model. Di antaranya, yang pertama, kelas reguler dengan klaster dan PAL-out, di mana anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler atau inklusi dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik atau keluar dari kelas reguler atau inklusi ke ruang bimbingan atau ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru khusus atau guru pembimbing khusus. Yang kedua, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Artinya, anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru khusus atau guru pembimbing khusus di dalam kelas khusus pada sekolah reguler atau inklusi. Tetapi dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain di kelas reguler atau inklusi. Yang ketiga yaitu kelas khusus penuh, di mana anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar dan mendapat layanan bimbingan guru khusus atau guru pembimbing khusus di dalam kelas khusus yang ada pada sekolah reguler atau inklusi. Sekolah inklusi di Indonesia dapat dilihat dengan komponen-komponen dari sekolah inklusi. Di antaranya, yang pertama, landasan pendidikan inklusi di Indonesia. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang penerapannya pendidikan inklusi di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan 5 pilar sekaligus merupakan cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasari lagi, yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Filosofi ini merupakan wujud pengakuan kebinekaan manusia, bertitik tolak dari filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Kelainan dan keberbakatan merupakan salah satu bentuk kebinekaan individu manusia atau disebut individual difference, seperti halnya perbedaan warna kulit, suku, ras, bahasa, budaya, atau agama. Selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Pasal 5 ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Pasal 5 ayat 3, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Pasal 5 ayat 4, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Pasal 12 ayat 1, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Pasal 12 ayat 1, setiap peserta didik pada setiap satuan berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Landasan yuridis yang melandasi kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia, antara lain Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat tentang penyandang cacat. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang selanjutnya yaitu peserta didik. Masih banyak peserta didik yang menyandang kelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belum dapat mengikuti pendidikan di sekolah terdekat dengan tempat tinggal mereka karena tidak semua sekolah dapat menerima keberadaan anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus. Yang ketiga yaitu pendidik. Berdasarkan hasil pengamatan di beberapa sekolah inklusi, guru sekolah inklusi belum menggambarkan kualifikasi guru sekolah inklusi bagi anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus, seperti komponen kompetensi pedagogik, komponen kompetensi kepribadian, komponen kompetensi sosial, dan komponen kompetensi profesional. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sekolah inklusi belum memadai, di mana kurikulum yang fleksibel atau adaptif. Kurikulum yang diberlakukan di sekolah inklusi belum mengacu pada kondisi dan kebutuhan anak berkelainan. Sarana yang memadai, di mana sumber dan peralatan yang menunjang terjadinya anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar masih kurang memadai. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah yang aksesibel masih belum memadai, baik gedung atau bangunan sekolah. Selanjutnya yaitu proses belajar mengajar. Sebagian besar guru reguler atau umum masih melakukan strategi pembelajaran yang tidak jauh berbeda dengan pembelajaran anak-anak pada umumnya di sekolah inklusi. Mereka masih kurang memperhatikan keterbatasan dan kebutuhan siswa yang berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus. Dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil belajar. Masih banyak sekolah atau guru yang jarang memberikan alternatif bagi siswa berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus untuk menempuh ujian dan atau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada yang bersangkutan. Sedangkan di daerah saya, tepatnya di Desa Pajar Mulia, Pagelaran Utara, belum adanya pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus, dikarenakan beberapa faktor diantaranya sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti kurangnya tenaga kependidikan yang profesional untuk mengatasi anak berkebutuhan khusus, sehingga akan menyebabkan tujuan dari proses belajar mengajar tidak tercapai, serta akan menyebabkan tidak adanya hasil dalam kegiatan pembelajaran. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.